Apa yang kita buat pertama? Kamu salah, harusnya begini. Ataukah menanyakan, bertanya, punya hati untuk apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kalau ada orang terlambat, bukan, kamu kok terlambat terus? Enggak. Oh, kamu kok telat? Nah, itu kan lain, persoalan jadi lain. Maka hari Minggu kemarin kita juga sama, lakukanlah sesuatu yang kamu ingin orang lain lakukan kepadamu. Maka ini unsur kedua kemurahan hati. Kalau pertama kemarin, bawa dalam doa. Tetapi yang berikutnya adalah, apakah kita berani mengedepankan kemurahan hati, simpati kepada orang lain, lebih dahulu sebelum kita tahu aturan dalam pelayanannya. Nah, coba kita renungkan hal ini. Sikap kita terhadap orang-orang, kelompok yang melakukan kesalahan, yang tidak berkenan pada kita. Apakah pertanyaan simpatik yang pertama muncul, ataukah penghakiman, penilaian, dan mengedepankan yang benar dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, hari ini kita merayakan pesta tahta Santo Petrus. Hierarki gereja didasarkan pada iman para rasul. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwa di atas dasar iman ini akan didirikan gerejanya. Iman kita bersifat apostolik yang diwariskan dari iman para rasul. Dan itulah memberi kita kekuatan kesatuan dalam gereja. Dan keyakinan kita bahwa Tuhan terus berkarya dalam kemurahan hati dalam gereja, memberi kita juga semangat kemurahan hati dalam saling melayani satu sama lain. Nah, mari di awal Ekaristi ini kita hening dulu sejenak. Kita lihat kembali hidup kita masing-masing. Apakah aku dalam relasi satu sama lain senantiasa digerakkan oleh semangat kemurahan hati ini. Para saudara terkasih, setelah Konsili Vatikan II tahun 65 itu, hierarki gereja berubah bentuknya. Kalau dulu itu memang tetap ada pembedaan status pelayanan antara umat Allah dengan para imam yang tertahbis dalam pelayanan, itu hierarki gereja. Maka gereja bukan dipimpin oleh banyak orang, tetapi dipimpin oleh ada hierarki gereja. Dan hierarki gereja ini meneruskan hierarki yang didirikan oleh Kristus sendiri. Nah, kalau dulu itu umat itu di bawah. Jadi umat itu paling bawah, lalu naik sedikit adalah diakon. Setelah diakon imam, imam lalu uskup. Jadi jenengan kalau mau masuk surga harus baik-baik sama saya. Kenapa? Kalau enggak masuk surga. Kenapa? Jalurnya itu gitu. Jadi kalau umat mau masuk surga harus hati-hati dengan romonya. Nah, sekarang hierarki gereja tidak atas bawah, tetapi kolegial, persekutuan. Jadi digambarkan dalam lingkaran. Lingkaran gereja adalah persekutuan di mana umat Allah dan para imam, uskup, imam dan diakon yang memimpin gereja bersama-sama bergerak maju. Jadi perkembangan gereja tidak hanya ditentukan oleh para imam yang memimpin paroki, tetapi bersama dengan umat beriman bergerak bersama. Nah, perkembangan iman yang demikian itu adalah suatu tanda kemurahan Tuhan, di mana Tuhan tidak membuat salah satu menjadi yang utama lagi, tetapi tetap dipimpin. Nah, hierarki gereja sekarang tetap yang paling tinggi uskup, dan yang lebih tepat kolegial, persekutuan para uskup, yang meneruskan persekutuan para rasul. Karena ada 12 rasul, 11 rasul, kemudian ditambahi dengan Matias. Maka 12 rasul itu diteruskan oleh persekutuan para uskup. Maka ada sinode para uskup, ada konsili, nah itu persekutuan para uskup. Gereja dipimpin oleh itu, tetapi diketuai para rasul itu diketuai oleh Petrus. Tahta Petrus sebagai ketua para rasul ini diteruskan oleh Paus. Itulah kepemimpinan kita, tetapi tahbisan paling tinggi, hierarki kita paling tinggi adalah uskup. Ketuanya para uskup adalah Paus. Dan para saudara terkasih, kita bersyukur bahwa kita tidak bergerak sendiri, tetapi kolegial persekutuan para uskup ini meneruskan, menjaga iman gereja, iman kita.
Lalu kita punya yang namanya magisterium, kuasa mengajar gereja. Dalam magisterium itu kita percaya bahwa Tuhan itu menunjukkan iman kita yang benar. Tetapi pelayanan gereja, kepemimpinan gereja tidak utama karena wewenang kuasa itu, tetapi dilakukan berdasarkan kemurahan hati. Maka tadi dalam bacaan pertama dikatakan dengan jelas, aku menasihati kamu para penatua di antara kamu, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan dombamu. Maka sekarang umat Allah awam, gereja kita itu kan bulat gitu, dibagi dua, tertahbiskan, tetapi awam yang khusus. Nah, antara awam dan yang klerus yang ditahbiskan itu bersama-sama, maka melibatkan. Sekarang gereja umat awam digerakkan supaya kita sadar bahwa gereja itu milik kita, maka kita pun bisa menjadi gembala satu sama lain. Kita punya tanggung jawab terhadap sesama saudara kita. Tetapi khususnya para pengurus gereja bukan menggembalakan gereja dengan kuasa, aku ini kan pengurus, kamu harus ikut saya. Bukan, tetapi mencari dengan kemurahan hati. Ini loh persoalannya, kerap kali tarik ulur di sini. Satunya ingin mengedepankan aturan, satunya lagi, loh kita ini kan pelayan. Nah ini yang perlu seninya, di mana tetap menegakkan aturan, tetapi tidak mengabaikan kemurahan hati. Maka memang ada banyak aturan dalam gereja, tetapi yang perlu dikedepankan yang pertama-tama adalah kemurahan hati. Yesus yang terus mencari orang-orang yang berdosa, bukan mengucilkan orang-orang yang mungkin punya kelemahan, yang mungkin karena ketidaktahuan melakukan banyak kesalahan, melanggar aturan-aturan gereja. Nah, coba kita renungkan sekarang, apakah jika ada orang lain yang melakukan kesalahan, entah dalam liturgi gereja, entah dalam peribadatan kita, entah dalam relasi kita satu sama lain, apa yang kita buat pertama? Kamu salah, harusnya begini. Ataukah menanyakan, bertanya, punya hati untuk apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kalau ada orang terlambat, bukan, kamu kok terlambat terus? Enggak. Kamu kok telat? Nah itu kan lain, persoalan jadi lain. Maka hari Minggu kemarin kita juga sama, lakukanlah sesuatu yang kamu ingin orang lain lakukan kepadamu. Maka ini unsur kedua kemurahan hati. Kalau pertama kemarin, bawa dalam doa. Tetapi yang berikutnya adalah, apakah kita berani mengedepankan kemurahan hati, simpati kepada orang lain lebih dahulu sebelum kita tahu aturan dalam pelayanannya. Nah, coba kita renungkan hal ini. Sikap kita terhadap orang-orang, kelompok yang melakukan kesalahan, yang tidak berkenan pada kita. Apakah pertanyaan simpatik yang pertama muncul, ataukah penghakiman, penilaian, dan mengedepankan yang benar dulu? Coba kita renungkan sejenak hal ini. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.